Silakan tunjukkan pada saya. Ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Tidak ada perintah puasa di dalam Al-Quran. Apalagi ini, astagfirullah. Ya, kemarin heboh masalah zakat, suruh meninggalkan zakat gitu ya, karena nggak populer. Sekarang ada lagi nih orang yang ngomong, namanya Pak Saiful Karim. Nah, katanya nggak ada perintah puasa di dalam Al-Quran. Oke, kita akan bahas ini ya. Seperti biasa, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah mendukung channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan dengan rezeki yang lebih besar lagi, dan dukungan teman-teman membantu channel ini berkembang lebih besar, bertahan lebih lama. Bagi yang ingin berpartisipasi, silahkan scan barcode yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia memang banyak orang yang sudah jelas-jelas ajarannya menyimpang ya. Pemikirannya juga kita sudah bisa baca, ini jelas-jelas menyimpang, seperti Mama Gufron, Abah Aos, dan lain-lainnya, termasuk juga nih Saiful Karim. Tapi orang-orang semacam ini di Indonesia tetap aja ada pengikutnya. Majelisnya tetap aja ada yang hadir untuk belajar agama di sana. Padahal MUI pun juga sudah memberi penegasan, masyarakat yang ikut pengajian Saiful Karim disuruh untuk berhenti saja karena ajarannya banyak yang menyimpang atau menyesatkan. Ya, ini MUI loh yang mengatakannya, bukan hanya saya. Ya, saya harap MUI bisa lebih tegas lagi ya, tidak hanya menyuruh masyarakat berhenti mengaji ke sana, melainkan pengajiannya yang dihentikan. Dan kita pun juga harus konsisten ya membantah penyimpangannya di sosial media, karena banyak video-video Saiful Karim itu yang memang sengaja disebarkan di sosial media agar meracuni pikiran umat Islam gitu ya, agar terpengaruh dengan ajaran-ajaran menyimpangnya. Makanya ya harus kita counter terus. Ini salah satu videonya, coba kita lihat nih ya. Silakan tunjukkan pada saya. Ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Yang ada tuh perintah saum. Perintah puasa di Al-Quran nggak ada. Yang adanya perintah saum. Puasa itu bukan bahasa Al-Quran, makanya nggak ditulis di dalam Al-Quran ada. Dan lucunya, Saya ulang lagi ya dari awal ya. silakan tunjukkan pada saya. Ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Yang ada tuh perintah saum. Dan lucunya saum dengan puasa dianggap sama, padahal bahasanya berbeda. Saum itu bahasa Arab, kalau puasa itu kan bahasa Pali dari India. Tradisinya berbeda. Munculnya bahasa itu dengan akar masalah yang berbeda. Dan hari ini kita mendefinisikan saum sama dengan puasa. Lari lagi yang berikutnya, haji. Haji berkunjung ke Baitullah. Dan hampir. Oke, cukup ya. Selebihnya ini juga ngomong ngawur, nggak jelas. Intinya ya kita bisa simak yang di awal tadi, dia mengatakan tidak ada perintah puasa di dalam Al-Quran. Yang adanya perintah saum katanya. Kalau dia mengatakan bahwa tidak ada kata-kata puasa di dalam Al-Quran, itu benar. Karena memang puasa itu bukan bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran. Puasa itu ya bahasa yang kita gunakan di Nusantara. Indonesia, Malaysia sama-sama menggunakan kata puasa. Termasuk juga orang-orang non-Muslim di Indonesia seperti Hindu, Buddha. Mereka juga menggunakan kata-kata puasa ya. Dan mereka punya tata cara berpuasa sendiri. Jadi memang kata-kata puasa itu ya digunakan oleh orang-orang yang ada di Nusantara, sehingga nggak akan ada ditemukan di dalam Al-Quran. Tetapi perintah berpuasa di dalam Al-Quran bagi orang-orang beriman itu ada. Jadi salah besar kalau Saiful Karim mengatakan di majelisnya tidak ada perintah puasa di dalam Al-Quran. Silakan tunjukkan pada saya. Ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Yang ada tuh perintah saum. Nah, katanya nggak ada perintah puasa di Al-Quran, yang adanya perintah saum. Ya, saum itu perintah puasa, Pak. Gimana sih? Di dalam Al-Quran, istilah puasa itu penyebutannya ada dua. Ya. Yang pertama adalah siam, yang kedua adalah saum. Kata-kata siam, kita bisa temukan salah satunya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sedangkan saum ini bisa kita temukan dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-26. Perbedaan antara siam dan saum, kalau saum itu dia sifatnya menahan sesuatu yang lebih umum gitulah. Tetapi kalau siam ini dikhususkan menahan sesuatu yang sifatnya ada ketentuan-ketentuannya seperti puasa bulan Ramadan. Tetapi pada intinya kedua-duanya ini sama saja, maknanya itu menahan diri atau disebut imsak. Dalam bahasa Indonesianya ya kita sebut puasa, teman-teman ya.
Nah, gitu. Perintah siam atau puasa ini di dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Bisa kita temukan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat sangat populer banget ya. Setiap muslim mungkin hafal nih ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siam. Nah, jelaskan di sini ada kata-kata siam yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu puasa. Jadi jelas di sini ada perintah kutiba alaikumus siam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi kalau Saiful Karim mengatakan tadi di dalam Al-Qur'an nggak ada perintah puasa, yang adanya perintah saum gitu ya. Silakan tunjukkan pada saya. Ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Yang ada tuh perintah saum. Iya, sama aja, saum, siam itu ya sama aja, artinya perintah puasa atau menahan diri gitu. Jadi nggak usah dibikin ribet ya, mau siam, saum, puasa, intinya kita paham aja maksudnya, disesuaikan aja lah kita di mana berbicara konteksnya apa gitu ya. Kalau kita bicara dalam bahasa Indonesia ya katakanlah puasa, kan kita orang Indonesia. Tapi kalau kita baca ayat di Al-Quran ya sesuai bahasa Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siam, jangan sampai kita ganti ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum puasa kan. Astagfirullah, ada-ada aja ya. Nah, teman-teman kalau menemukan video Saiful Karim di sosial media itu hati-hati ya, karena narasinya itu memang narasi yang menjebak gitu ya, narasi yang mengantarkan seseorang kepada pemikiran-pemikiran yang menjauh dari agama kita. Coba lihat video ini nih. Nah, pertanyaan berikutnya, apa iya orang sudah mati ditanya-tanya nggak ada kerjaan? Orang hidup saja masih hidup ditanya nggak bisa jawab, apalagi udah mati. Apa bukannya nggak ada kerjaan? Tapi kan omong kosong ini dianggap kebenaran karena begitu banyak yang menyampaikannya. Karena yang disebut kuburan itu benar-benar kuburan itu. Yang disebut dengan yang ditanya itu benar yang ditanya gitu. Nah, jadi Saiful Karim ini tidak percaya tentang pertanyaan-pertanyaan malaikat nantinya di alam kubur gitu ya. Bahkan dia juga tidak percaya dengan surga dan neraka gitu. Di Malaysia itu ada salah seorang ibu-ibu yang menjadi korbannya Saiful Karim. Salah seorang ustadz bercerita tentang ibu-ibu tersebut karena sering nonton videonya Saiful Karim, akhirnya nggak percaya lagi tentang surga, tentang neraka, tidak percaya lagi tentang pertanyaan alam kubur. Itu semua katanya omong kosong. Ini bahaya sekali. Makanya kalau lewat videonya Saiful Karim tuh hati-hati ya. Assalamualaikum Uday, saya ada masalah besar. Saya ada seorang ibu yang sudah 70 lebih tahunnya. 70 tahun lebih. Beliau sangat suka menonton video Saiful Karim dari Indonesia. Akibatnya, karena suka nonton video Saiful Karim, ibu saya sudah tidak percaya lagi adanya hari pembalasan, hari kiamat. Ibu jadi tak percaya. Antara lain, mengapa Majelis Ulama Indonesia isytiharkan ajaran Saiful Karim ini sesat? Sesat. Bukan Ustadz yang menilai ya. MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau Malaysia kan ada Majelis Ulama Malaysia. MUI, Majelis Ulama Indonesia. Menyatakan bahwa ajaran Saiful Karim ini sesat. Semoga video pembahasan kali ini bisa menjadi pengingat ya, berhati-hati, jaga iman, jaga akidah, jangan sampai terjerumus juga dengan pemahaman-pemahaman Saiful Karim ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.